Hai guys, kenalin aku Agus Yulianda dan ini video pertama aku. Di video ini aku bakalan bahas soal-soal TPS UTBK. Dimana kita tahu sekarang udah H-16 UTBK nih. Dan gak kayak di tahun-tahun sebelumnya, tes UTBK tahun ini tuh soal yang diujikan hanya soal TPS saja. Jadi nggak ada lagi tuh namanya soal saintek ataupun soshum di tahun ini. Hal ini tentunya benar-benar jadi kesempatan emas banget buat kamu yang senang ngerjain soal TPS ini dibanding ngerjain soal saintek maupun soshum. Nah, untuk kamu tahu, soal sejenis TPS ini juga dipakai di beberapa tes lain seperti tes CPNS, tes IQ, dan beberapa perusahaan masih menggunakan sejenis tes TPS ini untuk menyeleksi calon karyawannya. Oleh karena itu, penting banget buat kamu menguasai tes ini biar berguna juga untuk kamu selanjutnya. Tes TPS di UTBK ini dibagi menjadi 4 subtes. Yang pertama yaitu tes pengetahuan kuantitatif, yang kedua tes penalaran umum, yang ketiga tes pemahaman bacaan, dan yang keempat itu tes pengetahuan umum. Di video kali ini, soal yang akan aku bahas yaitu adalah soal dari subtes pengetahuan kuantitatif. Sebelumnya aku mau cerita dulu, tes TPS ini namanya tes TPA, di mana tes TPA ini merupakan tes potensi akademik. Dan sebelum tahun 2020 itu masih ada tes soal saintek dan soal soshum. Nah, di tahun 2013 waktu aku tes SBMPTN dan lulus di Teknik Sipil Unsri, tes TPA atau TPS ini merupakan lumbung nilai aku banget, dikarenakan aku sangat senang ngerjain soal tipe ini dibanding ngerjain soal sainteknya. Nah, biar kamu juga dapat ngerjain soal ini secara maksimal, aku bakal sharing tips and trick cara mengerjakan soal TPS atau TPA ini. Dan di video ini yang bakalan aku bahas yaitu tes pengetahuan kuantitatif. Dan di video kali ini, soal-soal yang bakal aku bahas yaitu soal-soal tes pengetahuan kuantitatif. Dan untuk subtes yang lainnya bakal aku bahas di video-video aku selanjutnya. Oke, biar nggak lama-lama, yuk kita langsung aja mulai. Nah, sekarang untuk soal pertama, dapat kita lihat di sini kalau ada bangun datar yaitu bangun persegi dan juga bangun lingkaran. Dan jika panjang sisi persegi 7 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah, dapat kita lihat kalau daerah yang diarsir di sini merupakan daerah yang berada di antara luasan persegi dan juga luasan dari lingkaran. Untuk mencari luas arsiran ini, kita harus mencari luas persegi dan luas lingkarannya terlebih dahulu. Dikarenakan arsiran ini merupakan hasil pengurangan dari luas persegi tadi dikurangi dengan luas lingkaran. Oke, seperti ini. Kita mulai dulu ya. Pertama-tama kita tandai dulu. Misalnya persegi ini kita misalkan P dan lingkaran ini adalah L. Panjang sisi persegi ini yaitu 7 cm. Dapat kita lihat di gambar, diameter dan sisi persegi ini panjangnya sama, maka kita tulis diameter lingkaran adalah 7 cm. Nah, kenapa kita cari diameternya? Nanti diameter ini akan kita gunakan untuk mencari luasan dari lingkaran itu. Nah, pertama kita cari dulu luas persegi. Luas persegi rumusnya itu sisi kali sisi sama dengan 7 cm dikali 7 cm sama dengan 49 cm persegi. Nah, luas perseginya udah ketemu, sekarang kita lanjut ke luas lingkarannya. L sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini merupakan rumus luas lingkaran kalau kita menggunakan diameter, sama dengan 1/4
Pi-nya dikarenakan diameternya 7, untuk mempermudahkan perhitungan kita pakai Pi-nya 22/7 aja. 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan, kita sederhanakan dulu, ini dibagi 2 di setengah dan ini 11, ini 7-nya kita coret juga, jadi sisanya itu 1/2 dikali 11 dikali 11 dikali 7 sama dengan 77/2 sama dengan 38,5 cm persegi. Selanjutnya, jika luas persegi dan luas lingkaran udah kita dapatkan, maka selanjutnya kita cari selisih dari luas persegi dan lingkaran ini, yaitu namanya luas arsiran. Kita tulis luas arsiran sama dengan P, yaitu luas persegi, dikurangi L, luas lingkaran, yaitu 49 cm persegi dikurang 38,5 cm persegi, maka hasilnya kita dapat yaitu 10,5 cm persegi. Kita lihat di pilihan jawabannya, ya jawabannya adalah B. Nah, jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita ketahui dulu elemen-elemennya, panjang, lebar, diameternya, dan kita ketahui dulu apa bangun datar yang ada di soal dan apa yang ditanyakan. Kemudian kita cari luasnya satu persatu dan kita cari daerah yang bakal dicari jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui di sini Pak Kusdinar membeli baju seharga 300.000. Toko tersebut memberikan diskon sebesar 15% dan pajak sebesar 10%. Harga yang harus dibayar Pak Kusdinar adalah. Nah, sebelum kita mengerjain soal ini, kita lihat dulu kalau di sini ada diskon sebesar 15% yang merupakan pengurangan nilai, dan pajak 10% yaitu merupakan penambahan nilai, dan pajak ini diberlakukan kepada harga yang udah dipotong diskon. Oke, pahami dulu sampai situ ya. Kita lanjut. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, pertama-tama kita tulis dulu harganya, harga yaitu 300.000. Kemudian kita tulis diskonnya itu 15%. Yang pertama kali kita cari yaitu adalah harga diskon. Berapa sih harga kalau udah dipotong diskon? Nih caranya. Harga diskon dengan 1 ditambah 5 1 dikurang 15% dikali dengan harga dengan 1 dikurang 0,15. 0,15 ini yaitu 15%, kita jadikan desimal, dikali dengan 300.000. Nah, selanjutnya jadi 0,85 dikali 300.000, maka kita dapat hasilnya yaitu 255.000. Oke, kita udah dapat harga diskonnya. Sekarang kita cari harga diskon yang udah ditambah pajak. Sekarang kita tulis dulu harga diskon plus pajak sama dengan 1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena ada pertambahan nilai 10% dikali harga diskon. Diskon sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali dengan 255.000 sama dengan 1,1 kali
255.000 sama dengan 280 kali 500. Oke, kita dapat jawabannya 280.500. Kita cari dulu dan jawabannya adalah E. Nah, jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, hal pertama yang kamu harus pahami dulu adalah diskon itu pengurangan nilai dan pajak itu penambahan nilainya, dan juga kapan harga pajak ini diberlakukan, yaitu setelah harganya dipotong harga diskon. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui di sini keliling suatu persegi panjang adalah A cm. Jika panjang dan lebarnya berturut-turut adalah 5x min 1 cm dan 2x plus 3 cm, maka nilai x adalah. Kalau ketemu soal seperti ini, tips dari aku enaknya sih kita gambar dulu aja. Nggak terlalu lama kok. Nah, kita gambar, kita tulis di sini panjangnya 5x min 1 dan lebarnya 2x plus 3. Nah, setelah kita gambar, kita lihat yang ditanya itu adalah nilai x, dan yang diketahui itu adalah keliling persegi panjangnya adalah A. Rumus keliling yang kita tahu yaitu K sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Jadi K itu sekarang sama dengan A. Kita tahu A. 2 panjangnya kita masukin 5x min 1 dan min 1 plus 3 yaitu plus 2. Nah, langsung aja kita kaliin jadi 14x plus 4. Sama 4. Nah, karena yang ditanya x, maka kita cari x-nya, nilai x-nya. Itu dengan cara pindah ruas. 14x sama dengan 4 A min 4. Jadi x sama dengan A per 14 dikurang 4 per 14. Ini bisa disederhanain jadi 7 ya. Sama-sama dibagi 2. Maka didapetin jawabannya itu x sama dengan A per 14 dikurang 2 per 7. Oke, kita lihat jawabannya ada nggak? Nah, jawabannya C. Jadi kalau menurut aku ya, kalau aku sih enaknya kalau ketemu soal seperti ini kita gambar dulu, terus kita cari informasi apa yang diketahui di sini dan apa yang ditanyakan, dan setelah itu baru kita mulai mengerjakan soalnya. Oke, selanjutnya kita kerjain yang nomor 4. Oke, sekarang soal nomor 4. Di sini soalnya bahasa Inggris ya. Kita langsung artiin aja ke bahasa Indonesia biar enak. Kita lihat di sini. Diketahui 3 buah bilangan memiliki rata-rata 78 dan 5 bilangan lainnya mempunyai rata-rata 87. Hitung rata-rata dari 2 data yang dikombinasikan atau digabung. Kita buat dulu X3, yaitu rata-rata dari 3 angka adalah 78 dan rata-rata dari 5 angka lainnya K 87. Nah, pertama kita cari dulu jumlah angka-angka dari 3 angka tadi. Cara mencarinya yaitu jumlah dari X3 yaitu langsung aja, karena angkanya datanya ada 3 dikali rata-ratanya itu 78 sama dengan 234, dan jumlah dari X5 yaitu 5 kali 87, langsung aja ya, dapatnya 435. Nah, kita udah tahu nih dari 3 angka yang rata-ratanya 78, kita dapatkan jumlahnya yaitu 234 angkanya, dan
5 angka yang rata-ratanya 87, kita dapat 435 jumlah angkanya. Untuk mencari rata-rata dari data yang dikombinasikan, maka jumlah dari jumlah 3 bilangan dan jumlah 5 bilangan tadi kita tambah, sehingga hasilnya menjadi 669. Nah, 669 ini adalah jumlah dari 8 angka. Maka untuk mencari rata-ratanya, langsung aja X 8 sama dengan 669 kita bagi dengan 8. Maka hasil yang kita dapat adalah 83,625. Oke, kita lihat jawabannya adalah oke, ada jawabannya. Jawabannya adalah E. Nah, mudah kan? Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini lagi, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, sekarang soal nomor 5, soalnya juga bahasa Inggris. Kita langsung artiin ke bahasa Indonesia aja ya, biar lebih enak. Diketahui rasio dari umur Arif dan umur Bowo adalah 5:3. Dan umur Arif dan umur Cica adalah 2:3. Jika penjumlahan dari umur Bowo dan Cica adalah 126 tahun, maka hitung berapa jumlah dari umur mereka semua, yaitu umur Arif ditambah umur Bowo dan umur Cica. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka kita tulis dulu perbandingannya. Kita tulis yaitu Arif banding Bowo itu A banding B ya, sama dengan 5:3. Dan A banding C sama dengan 2:3. Selanjutnya kita lihat yang diketahui adalah B tambah C sama dengan 126. Maka yang tidak diketahui ini A. Oleh karena itu, dari perbandingan ini kita buat sebuah persamaan. Itu kita buat berapa B. Nah, cara B sama dengan, kita lihat perbandingannya 5/3, jadi 3/5A. Dan C sama dengan 3/2A. Oke. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Jadi selanjutnya persamaan 1 dan 2 ini kita masukin ke persamaan 3. Maka jadinya seperti ini. Jadi 3/5A ditambah C nya tadi 3/2A sama dengan 126. Nah, 3/5A ini dan 3/2A ini kita jumlahin aja kan, jumlahin pecahan biasa. Jadinya kita samain dulu penyebutnya ya. 5 kali 2 langsung aja kita tulis 10. Di sini kita kali silang aja, 2 kali 3 6. Di sini kita kali silang juga, 5 kali 3 15. Sama dengan 126. Selanjutnya 21/10A sama dengan 126. Jadi 2,1A sama dengan 126. Selanjutnya kita cari nilai A. A sama dengan 126 kita bagi dengan 2,1. Jadi dapatnya itu adalah 60. Nah, sekarang kita udah tahu nilai A nih, dan kita juga udah tahu nilai B plus C. Maka A plus B plus C sama dengan 60 ditambah 126 sama dengan 186. Kita cari jawabannya 186 ada enggak? Oke, ada jawabannya D. Nah, begini cara mengerjakan soal dengan tipe seperti ini. Jadi kita tulis dulu datanya.
Kita lihat persamaan apa yang diketahui. Yang diketahui kan persamaan 3. Terus kita buat persamaan 1 dan 2. Setelah kita buat persamaan 1 dan 2, langsung kita masukin aja ke persamaan 3-nya dan kita dapat nilai di sini, nilai A, yaitu umurnya si Arif. Oke, sekian video kali ini. Aku mohon undur diri, dan apabila ada penjelasan yang sekiranya kurang, aku mohon maaf. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain, langsung aja kontak ke Instagram aku. Kalau mau tanya-tanya soal juga bisa di sana. Instagramnya itu @agusyulianda. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan aku doain untuk semua yang nonton video ini dapat lulus di UTBK tahun 2020 ini. Amin.